Ayo teman, gosok terus. Cuci semua telur itik ini sampai benar-benar bersih. Hehehe. Selagi Ristu memarut kelapa dengan alat cukur, kakakku mengeluarkan isi telur itik dengan memecahkan ujungnya menggunakan lidi seperti ini. Cangkang telur tidak boleh sampai rusak ya, karena cangkangnya ini mau kami jadikan wadah isian dari adonan telur itiknya sendiri. Hasil parutan kelapa sudah banyak tuh. Langsung saja beri air, lalu peras supaya air santannya terkumpul. Biar tidak terbuang sia-sia, ampas parutan ini bakal dipakai untuk alas pada panci kukusan. Biar nanti telurnya tidak berguling saat dikukus. Santan kemudian dicampur bersama telur, lalu kocok-kocok terus sampai mengembang. Supaya makin gurih, tambahkan garam secukupnya ya. Baru deh, pisahkan menjadi beberapa bagian. Untuk selanjutnya diberi pewarna dari pandannya. Semua bahan sudah jadi. Tinggal tuang kembali isian telur ini ke dalam cangkangnya seperti ini teman. Lalu susun dengan rapi ke dalam panci kukus. Hati-hati ya Ristu, jangan sampai terguling telurnya. Ini deh. Oh, tinggal kukus selama beberapa menit sampai telur ikan matang. Dan ini dia telur ikan yang sudah jadi teman. Karena berbahan dasar dari telur tadi, hasil isiannya jadi mengembang seperti ini. Hehehe. Rasa gurih pada telur memang tiada duanya. Apalagi teksturnya yang lembut di mulut. Wah, iya. Telur ikan ini akan kami bawa untuk bekal paman. Ayo kawan, segera kita antarkan ke paman. Teman, kenakan kami anak-anak dari desa Kelumpang, Kecamatan Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Desa kami memang berada di paling hulu aliran sungai Ogan, salah satu anak sungai yang muncul dari pegunungan Bukit Barisan Sumatera bagian selatan dan bermuara ke aliran sungai Musi di Palembang. Oh iya, sekarang kami harus segera bergegas menemui pamanku untuk memberi bekal yang baru kami buat ini. Pamanku seorang peternak itik petelur di desaku teman. Maaf, dang teman na bang? Oi, ini dah ngaduk pajuan itu ah. Ay, katulog ko dahil. Kami at kukuha ya. Kue apa ay? Kukuha at lang ikan. Ay, lemay dong. Lemah. Kedua mau beto. Sampai bulan atau ay? Ayo paman, kita makan dulu kue titipan kakak untuk disantap bersama. Ristu warna kuning. Ini namanya telur ukan. Apa telur? Apa bukan? Atau apa telur? Iyap, istilah telur ukan ini memang berarti telur atau bukan. Hehehe. Cangkang luarnya memang masih berwujud telur, tapi isiannya sudah berbeda. Jelas jadi bikin penasaran kan? Hehehe. Perut sudah terisi nih teman. Wah, di kami nolongin ng itaw. Bila, kita enjoy kempak bila. Ay, bila. Ini sih itu. Sal, bawa lagi ember, kau situ. Kita awan situ ya, dan awan sini. Ayo kawan, setelah perut terisi, sekalian saja kami membantu Paman Apri mengurus itik-itik ini. Kacokone. Nelang, enjoy lagi bang situ tuh ya, ngan din si yo. Nah, arsal ngan ambil telok ya bang ujung yo. Aku ngaris tuh, kamu ngenjoy sini nih. Bila, kita sini tuh. Ayo, makan yang lahap ya itik-itik, supaya kalian bisa bertelur terus. Hehehe.
itik yang siap bertelur saat usianya sudah di 6 bulan, teman. Itik memang bisa menghasilkan telur setiap hari, tapi tergantung. Kadang dalam sebulan bisa menghasilkan 20 lebih telur loh. Itik juga bisa terus bertelur sampai berumur 2 tahun. Ayo Arsal, kumpulkan yang banyak ya telurnya. Wak, telok mah. Ay banyak oleh ngatelok nade. Kalau kita buat kue telur ikan lagi kalau ya. Ayo. Ay lang, ako na lang pakigang lang. Jalan ga langsung sampai rumah ya. Ayo teman, ikut kami berpetualang kembali. Woi! Aduh, woi! Bila tengok belah. Bila. Eits, sepertinya ada paman yang lewat tuh. Ayo kawan, siapa tahu kami bisa ikut menumpang. Hehehe. Wak, kau kemana ngomong? Boleh. Gi kami milau. Hilang nang hilang. Yuhu, asik. Ini dia salah satu alat transportasi unik di desaku. Namanya tempalong. Bukan hanya sebagai hewan ternak, kerbau di desaku juga dimanfaatkan sebagai alat transportasi loh. Tempalong ditarik oleh kerbau untuk membawa hasil kebun ataupun potongan kayu dari hutan. Mumpung isi tempalong sedang kosong, nggak ada salahnya kan kami ikut menumpang dulu ya paman. Hehehe. Wak, Wak, makasih Wak. Lanjut tumpang ay Wak. Tangguh deh ya. Teman, aku mau mengajak kawan-kawanku mencari sesuatu untuk mengisi perut kami yang mulai keroncongan nih. Hehehe. Asik, pas sekali ada buah pisang di sana. Ayo kawan, segera tebang pohonnya. Awas, hati-hati kawan. Hehehe. Tanpa berlama lagi, ayo kita makan pisangnya. Waduh, kami salah mengira. Ternyata ini pisang hutan, teman. Rasa buah pisang hutan ini memang tidak enak, keras dan getir di lidah. Sal, minta tolong ambilkan umbut pisang lo, Sal. Umbut pisang ada di dalam batang pohon pisangnya. Jadi, kami harus cari dulu pohon pisang yang belum terlalu tua. Nah, ini dia umbutnya. Bagian tengah batang pohon pisang yang masih berwarna putih. Terima kasih Arsal. Ayo, dicoba umbut pisangnya. Rasanya segar dan ada sedikit manis. Setidaknya bisa menghilangkan rasa pahit di lidah waktu kami memakan pisang hutan tadi. Hehehe. Umbut pisang masih tersisa nih. Kalau begitu, kami bawa saja untuk dimasak bersama kakakku di rumah. Bahan-bahan sudah tersedia. Ada bumbu rempah dan bahan pelengkap lainnya. Kali ini kami mau membuat dendeng dari umbut pisang bersama kakakku. Untuk bumbunya, tumbuk ketumbar bersama dengan irisan bawang putih. Zee, duka aku diapin sih, mau kita cak kampus itu. Ayo. Biar makin cepat getahnya hilang, taburkan garam pada rendaman umbut pisangnya. Setelah dicuci dengan air garam, lanjut potongan umbut pisang siap direbus, teman. Gak perlu lama kok, cukup sampai tekstur umbut pisang berubah dari keras menjadi lunak.
Ditiriskan sampai benar-benar kering. Baru deh tumbuk rebusan umbut pisang bersamaan dengan bumbunya. Ayo Arsal, tumbuk yang halus ya. Hehehe. Biar rasa dendeng makin gurih, kami tambahkan ikan teri kering ini. Jangan lupa tambahkan garam biar rasanya makin enak pastinya. Hehehe. Nah, sudah halus nih. Lanjut taruh di loyang untuk kembali dikukus deh. Sembari menunggu matang, aku dan Afsa lanjut membuat sambal untuk dendengnya nanti. Lang, tolong aku masuk buang abang ah. Oh, masalah lang. Ada cabai merah, bawang merah, dan bawang putih yang ditumbuk sampai halus. Nah, kukusannya sudah matang teman. Sekarang tinggal bentuk dendeng dengan cara dipipihkan sampai jadi lembaran seperti ini. Serat yang padat pada umbut pisang tadi membuatnya menyatu dengan sendirinya. Ayo kawan, pipihkan terus yang banyak. Hehehe. Lembaran dendeng yang sudah jadi, kemudian digoreng sampai matang. Wah, ini dia dendeng umbut pisangnya sudah jadi deh. Ayo, teman di rumah juga bisa kok ikutan membuatnya. Hehehe. Ini dia teman, acara menyambut keluarga jauh sudah mau dimulai tuh. Sudah jadi tradisi, kami sebagai tuan rumah akan menyediakan sajian untuk sambutannya. Maafkan ya sudah menunggu lama. Ayo semuanya, segera dibagikan dendengnya. Hehehe. Kesempatan untuk berkumpul seperti ini memang jarang teman. Mudah-mudahan semua bisa menyantap hidangannya dengan nikmat. Pola seadanya, tapi rasa kebersamaan inilah yang harus dijaga. Kami lanjutkan menghabiskan hidangan ini dulu ya. Hehehe. Ayo teman, ikut kami bermain lagi di Sungai Ogan. Sudah jadi kebiasaan kami, anak-anak di Ulu Ogan bermain di aliran sungai deras dan dikelilingi bebatuan seperti ini. Yap, cocok sekali untuk kami bermain tubing dengan ban. Ayo kawan, jangan sampai tertinggal ya. Hehehe. Banyak riam yang membentuk arus deras yang menggerakkan ban sampai naik turun loh. Wah, jadi seru dan mengasihkan. Yoho! Setidaknya bisa menyegarkan badan kami kembali kan? Hehehe. Ayo kawan, kita istirahat dulu. Oi, itu mama, oi. Bilang itu tolong aja, bilang. Bilang. Wah, pas sekali ada paman yang sedang mengambil buah kelapa. Mudah-mudahan saja kami bisa mendapatkan buah kelapa untuk diminum. Hehehe. Minta dia kok, minta lu ya kang. Ayo kawan, kita bantu kumpulkan buah kelapanya dulu. Di mana kamu tuh hati? Ay? Ayo. Baik, amo itu nekang aku tidur gano. Ayo pilih kalau di WA memang. Kalau aku tekang kasih kok, yuk. Asik.
Paman mau berbaik hati mengupaskan buah kelapa untuk kami. Kelapa muda yang baru diambil dari pohon seperti ini memang segar dan nikmat. Lelah dan rasa haus setelah asik bermain tubing tadi langsung hilang seketika. Kamu itu kamu beli kalau boleh gini, yo. Jadi lah pergi kau pergi ya, yo. Makasih, Bang. Oh, sama-sama. Datang, yo. Wah, terima kasih banyak ya Paman. Ayo kawan, kita bawa pulang kelapanya. Ay, lang ba naman lang sarang kita mo na? Oo, yo. Paano kita mo na kalau yo? Ay lang, kita wag kante-kante nga bela. Bela. Kita bela. Wah, benar juga kamu Sal. Ayo kawan, kumpulkan ranting-rantingnya. Ranting yang sudah terkumpul kemudian disusun membentuk silangan seperti ini. Lalu ikat dengan tali supaya tidak terlepas. Angkatin aku itu boleh ya? Nah, dengan begini kami bisa membawa pulang kelapanya dengan mudah. Ay, weh, bilang kita boleh lah, weh. Bila. Oh iya, kelapa pemberian paman tadi tidak mau kami sia-siakan teman. Kami bersama kakakku mau membuat salah satu kue khas di sini. Sebutannya kue ijat kelik kambing. Untuk membuat adonan kuenya, pertama-tama parut kelapanya dulu ya teman. Parutan kelapa kemudian dicampur dengan tepung beras. Lalu tuang air sedikit demi sedikit dan aduk sampai adonan menjadi kalis. Sembari kakak membuat adonannya, aku menyiapkan potongan daun pandan untuk bahan pewarna alami kuenya nanti. Malah sudah tuh kita masukkan sini ya, mau ketuk itu tas. Oh ya. Salah. Potongan daun pandan kemudian ditumbuk sampai halus. Lalu beri air dan saring. Nah, ini dia pewarna alami dari daun pandannya sudah jadi. Selain daun pandan, ada juga gula merah untuk perasa dan juga pewarna kuenya nanti. Adonan sudah kalis tuh teman. Lanjut pisahkan jadi 3 bagian sama rata. Kemudian beri pewarna dari daun pandannya ini. Gak lupa, biar makin gurih, adonan yang sudah diberi pewarna diberi taburan garam secukupnya. Terakhir, tinggal bentuk adonannya menjadi bulat-bulat seperti ini. Gampang kan? Hehehe. Selagi kami membulatkan adonan kue, Denzi, kamu siapkan panci kukusannya dulu ya. Terakhir, tinggal kukus deh sampai benar-benar matang. Dan ini dia kuenya sudah jadi teman. Sudah tidak sabar mencicipi kue buatan kami ini. Ayo kawan, ambil satu persatu kuenya dulu. Wah, enak sekali. Rasa kelapanya benar-benar gurih loh. Kalau begini, sepertinya kami tidak mau berhenti mengunyah. Kami habiskan dulu ya kue ini. Teman, dari aliran sungai Ogan yang jernih ini, banyak sumber makanan di dalamnya. Salah satu yang sering kami cari adalah geha.
sebutan kepiting sungai alias yuyu. Langsung saja kita cari yuk teman. Wah, mana musuh ini kamu? Ayo, weh, atau lintar kamu, weh. Jangan cakap gue ke nang. Bila kita tolong, Bila. Bila. Ayo kawan, segera kita hampiri mereka. Bentar. Wah, nak kau belum? Belum. Nak tolong, ay. Ayo, Bila. Geha, si kepiting sungai, memang suka bersembunyi di balik bebatuan seperti ini teman. Sepertinya agak sulit kalau menangkap kepiting hanya dengan tangan kosong. Bila kita cakap gue ke ulu, kalau Bila. Ay, Lang. Sini udah mulai. Ngapa? Ay, aku ngambil kulit kebayang udah. Oh iya, betul saja. Aku masih menyimpan kulit dari batang pohon kepayang. Ayo, Sal, keluarkan kulit kepayangnya. Kulit pohon kepayang ini memang sudah biasa digunakan untuk menangkap ikan secara alami. Caranya mudah saja kok. Kulit kayu kepayang cukup dihancurkan dengan batu seperti ini. Lalu celupkan pada air yang melewati bebatuan. Harapannya bisa membuat lemas kepiting yang bersembunyi dan akhirnya keluar dari balik batu. Hore! Benar saja kan? Satu persatu dari kami berhasil mendapatkan geha. Jelas jauh lebih mudah kan? Tapi hati-hati kawan, awas tercapit ya. Sepertinya sudah terkumpul banyak. Lebih baik kami sudahi pencariannya dan segera kita masak ya teman. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, garam, belimbing sayur, dan daun pekapa. Inilah bumbu-bumbu rahasia ala kami memasak kepiting sungai teman. Sekarang aku buat perapian sekalian untuk merebus air dengan bambu dulu ya teman. Bambu kemudian diiris-iris untuk campuran masakannya. Kepiting hasil tangkapan tadi juga dibersihkan dengan cara dikupas bagian cangkangnya seperti ini. Hati-hati ya Lintar, awas tercapit. Lang, gak na sudah kokotan. Oh my. Kepiting kemudian direbus dengan air mendidih seperti ini. Lang, ini lanjutin. Sila itu masuk lah ya. Oh. Nah, ambil ya nah. Lanjut, tambahkan potongan bumbu ke dalam rebusan kepitingnya ini teman. Pertama, ada belimbing sayur dan daun pekapa. Daun ini biasa digunakan untuk pengganti sayuran dan penambah rasa asam pada masakan. Setelah itu, irisan bawang merah dan bawang putih, juga cabai dimasukkan. Terakhir, tambahkan garam supaya rasanya makin gurih dan enak pastinya. Tinggal tunggu sampai benar-benar matang deh. Sembari aku memasak kepiting, kawan-kawanku lainnya sedang asik bermain air tuh. Cuaca yang terik memang gak ada salahnya menyegarkan diri di aliran sungai Ogan yang jernih dan deras ini. Yuhu! Seru kan? Asik! Masakannya sudah jadi nih teman. Ayo kawan, semuanya merapat. Memang tidak salah deh. Hasil tangkapan kepiting sungai kami ini rasanya enak. Campuran bumbu rempah bisa menghilangkan rasa amis pada kepiting dan makin gurih pastinya. Kami lanjut habiskan kepiting ini dulu ya teman. Teman, ada 3 hal penting yang selalu Bapak pesankan kepadaku saat menyeberang sungai. Pertama, pilih aliran sungai yang landai tanpa jeram. Kedua, berjalan dengan mengambil jalur miring, yaitu tidak dengan melawan arus sungai. Ketiga, jika ragu, lebih baik ajak orang dewasa untuk menjaga kita. Seperti yang sedang kami lakukan sekarang.
batu pipihan, yaitu bahan utama membuat kerajinan pipihan atau ulekan batu. Sayangnya tidak semua batu di sungai ini bisa kami bawa. Kami hanya akan mengambil batu dengan permukaan kasar dan bentuk yang pipih. Tapi tidak hanya di pinggir sungai. Terkadang kami harus mengambil batu di dasar aliran air. Yuk, dipilih. Hore! Sudah dapat banyak nih. Selamat datang di tempat pembuatan kerajinan pipihan batu. Di tempat ini, batu yang diambil dari Sungai Ogan dibentuk menjadi alat memasak serbaguna. Untuk menjaga kualitas, batu terlebih dulu akan diperiksa kekuatannya. Caranya dengan memukulkan permukaan batu dengan batu lain. Karena hanya batu solid dan tidak rapuh yang kami pakai. Teman, di kampungku banyak ibu-ibu yang pandai membuat pipihan batu. Kegiatan ini ramai dilakukan sebelum musim panen kopi. Biasanya membuat pipihan batu dilakukan beramai-ramai untuk mengusir kebosanan. Membuatnya menggunakan penutus batu, yaitu alat pukul dari besi bekas mesin kuno. Ibuku bilang ada 2 bagian yang harus dibentuk, yaitu bagian tengah batu sampai menyerupai mangkok dan bagian tepi batu sampai berbentuk oval dan rapi. Untuk membuat satu pipihan batu diperlukan waktu antara 1 sampai 2 minggu. Lama juga ya. Lanjut dibaca buah bumbu ini. Oh, itu untuk nilai, tak? Wah, bumbu itu macam buah kendung. Atau begedeng. Wah, iya makan kalau mau. Yo, warna dikit. Pakai nasi yo. Warna dah. Oh, itu mah kendung. Nah, ini dia teman, pipihan batu yang sudah jadi. Biar semakin mengkilat, Bibi dan kakak akan menggosokkan biji kemiri. Gimana teman? Keren kan? Tidak hanya untuk warga Sumatera, pipihan batu asal Ulu Ogan sudah terjual sampai ke Pulau Jawa loh. Harganya bervariasi, antara 25 sampai 100 ribu rupiah, tergantung ukuran. Ay, lanjut di ini pet amola sudah busuk itu ini lanjut di dalam macam ni pesino lagulay Ay, buku lanjut di bulu nang. ay mo ya lanjut di bola ita lanjut di lah ita Ay, jadi lah. So. Pipihan atau ulekan salah satu alat memasak paling penting. Tanpa pipihan, kakakku pasti akan kerepotan menghaluskan beraneka macam bumbu, tidak terkecuali bumbu kuasan. Kuasan adalah istilah kami untuk menyebut masakan ikan berbumbu yang dimasak menggunakan bambu. Bumbu yang dipakai yaitu bumbu kemiri atau bumbu tempoyak. Setelah kemiri dan bumbu lain halus, selanjutnya kami akan menyiapkan ikan. Ukuran ikan harus disesuaikan dengan ukuran bambu biar gampang masuk ke dalam bambunya. Ikan dan bumbu sekarang sudah bercampur menjadi satu. Baru deh masukkan ikan ke dalam bambu. Kami menyebutnya bambu dapur. Ukurannya sedikit lebih besar dari jenis bambu untuk membuat lemang. Sengaja kami pilih bambu yang masih muda dengan tujuan tidak mudah terbakar saat dipanggang. Jangan lupa, setiap bambu ditutup menggunakan daun. Iyap, biar ikannya cepat matang. Memasak kuasan lekat dengan acara babia. Dimasak dengan cara sederhana
tapi memerlukan kerjasama banyak orang. Tentu saja, karena untuk menjaga bambu tidak gosong, diperlukan banyak tangan terampil, yaitu untuk memutar bambu dan memastikan semua bagian kuasan matang sempurna. Nah, ini dia teman, kuasan ikan bumbu kemiri. Hidangan nikmat saat bebiye. Teman, bebiye adalah istilah kami untuk menyebut kerja bakti atau gotong royong. Bebiye menjadi simbol kerukunan dan saling tolong-menolong antar warga. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dengan bebiye, pekerjaan bisa selesai lebih cepat. Oi Lang. Nangasa gulai kuasa deh. Ay, mantap. Sini. Nai, tunggu ah. Nai. Yuk paman, kita isi ulang tenaga dulu. Nih, kuasan spesial untuk paman-paman semua. Selamat makan. Kami menyebutnya antah panjang, yaitu cara makan bersama-sama dengan bentuk memanjang sebagai simbol kekompakan tanpa ada kesenjangan. Sampai di sini dulu cerita kami dari hulu Sungai Ogan. Salam cinta anak Indonesia.